Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai pengajiannya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadratin Nabi Muhammad wa dzurriyyati wa ikhwani min nabiyyin wa muslimin wa kulli muslimin wa ila hadratin jami'i masyayikhina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bab syurutus sholati, bab menjelaskan tentang syarat-syarat sholat. Hadis-hadis yang akan disebutkan nanti yang dikumpulkan di dalam bab ini adalah hadis-hadis yang terkait dengan syarat sahnya sholat. Ini adalah hadis-hadis yang dijadikan oleh para ulama sebagai dalil tentang sah atau tidaknya kita melakukan sholat. Baik, hadis yang pertama, An Ali ibn Tharqin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum bis sholati falyansharif wal yatawadda wal yu'id as-sholata rawahu al-khamsatu wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini dari Ali ibn Tharqin radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, pernah bersabda, idza fasa ahadukum, apabila salah satu di antara kalian semua kentut atau mengeluarkan angin fisolati ketika melakukan sholat, falyanshorif, maka batalkanlah sholatnya. Wal yatawaddu wal yu'id as-sholata, dan hendaklah dia melakukan wudu kembali serta mengulangi sholatnya. Dan sangat gamblang sekali dalam redaksinya juga bahwa orang yang kentut ketika sholat maka dia batalkan, hentikan sholatnya, wudu kembali, kemudian diulangi sholatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam al-hadis dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu sholata haidin illa bi khimarin, rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, pernah bersabda, la yaqbalullahu sholata haidin, Allah tidak menerima sholatnya orang yang pernah haid. Ini kalau dibaca teksnya, teks apa adanya, itu Allah tidak menerima sholatnya orang yang haid. Tapi yang dimaksud adalah ya la yaqbalullah sholata haidin. Ini maksudnya Allah tidak menerima sholatnya orang yang pernah haid. Kalau orang yang pernah haid berarti orang yang sudah balik. Illa bi khimarin, kecuali menggunakan kerudung atau gampangnya menutup aurat.
menutup auratnya. Rawahul al-khamsatu illa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam ahli hadis kecuali Imam Nasa'i. Wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan, dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu idza kana athawbu wasi'an faltahif bihi, yakni fi sholati wal muslimi fa khalafa baina tarfaihi wa in kana daiqan fattazir bihi. Hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada Jabir, pernah ngomong pada Jabir, apa yang diomongkan oleh Nabi, idza kana athawbu wasi'an, apabila pakaian atau kainnya itu lebar, faltahif bihi, maka bikinlah selimut. Jadi kita tahu ya, ada pakaian yang kayak ikhram, itu pakaian ikhram namanya. Nah, itu maksudnya atau wasi'an. Kalau pakaian kain kita itu lebar, nanti tidak dijahit muter, itu maksudnya berarti lebar. Faltahif pinhu, maka jadikan itu sebagai selimut. Berarti kita puterkan di sini di badan kita. Nampaknya kain itu kalau kita kainnya lebar, berarti kita puter-puterkan, kita tutupi seluruh badan kita ini. Itu maksudnya. Yakni bis sholat, yakni ketika kita melaksanakan sholat. Wali muslimin fa khalafa baina tarfaihi. Bagi Imam Muslim, redaksinya adalah fa khalafa baina tarfaihi wa in kana dhaifan fatazir bihi, muttafaqun alaih. Nah, kalau redaksinya Imam Muslim, hadisnya itu teksnya bunyinya fa khalafa baina tarfaihi, selempangkanlah, diselempangkan kainnya itu, diselempangkan di antara dua ujungnya. Jadi kalau ini kita selempangkan ketemu sudut dengan sudut. Ya tadi gambarannya kita putar di badan kita itu. Tuh, maksudnya wa in kana dhayiqan, kalau ternyata kainnya itu lebar, ya tidak lebar, sempit, berarti muterlah, namanya terjahit, tidak lebar seperti begini, tidak ada jahitannya, itu memutari badan kita. Fatazir bihi, maka lipatlah sebagaimana kita memakai kain sarung. Nah, kalau kita sarung begini ya, ini kan namanya sempit ini. Yang dimaksud itu sempit karena muter begitu. Nah, kita disarungkan sebagaimana kita bersarungan itu. Nah, itu caranya seperti itu untuk menutupi aurat kita. Pada intinya yang dimaksud dengan hadis ini adalah terkait dengan pentingnya kita sholat untuk menutupi aurat. Itu sebenarnya. Walahuma min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'un. Miliknya Imam Muslim, walahuma, dan Imam Jabir dan Imam Muslim, dari Jabir dan Imam Muslim, walahuma ini maksudnya adalah Imam Muslim dan Imam Bukhari. Walahuma an hadits Abi Hurairah, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yusalli ahadukum fi thawbi, bahwa tidak sempurna, la yusalli ahadukum, tidak sempurna sholatnya salah satu di antara kalian fi thawbil wahid, yang menggunakan pakaian yang terbatas, fi thawbil wahid, dengan kain yang terbatas, laisa ala atiqihi minhu syai'un, dan tidak menutupi atau tidak meletakkan kain tersebut di atas bahunya. Jadi kalau misalnya kita punya kain yang terbatas, yang kemudian satu kain saja, punya satu kain saja, tapi kita tidak menutup sampai ke bahu kita, misalnya hanya segini saja, misalnya sedada saja, la yusolli ahadukum fi thawb, maka sholatnya tidak
sempurna. Tidak sempurna ini maknanya ada macam-macam ini. Maknanya boleh jadi dalam posisi yang sah, sholatnya sah, tapi ganjarannya tidak utuh. Atau la yusolli ahadukum ini adalah gambarannya bahwa sholat itu tidak sah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atusalli al-mar'atu fi dar'in wa khimarin bi ghairi izarin qala idza kana ad-dar'u sabiqan yu'ti dhuhura qadamaiha akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu al-a'immatu waqfahu. Selanjutnya dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, dia pernah tanya kepada Nabi. Pertanyaan Ummi Salamah kepada Nabi itu seperti ini: Atusolliya al-mar'atu fi dar'in wa khimarin. Apakah seorang perempuan boleh melakukan sholat dengan menggunakan baju yang panjang, wa khimarin, dan kerudung? Ummu Salamah menyatakan annaha sa'alat an-nabi atusolli, apakah boleh seorang perempuan sholat menggunakan baju panjang dan kerudung saja, bi ghairi izarin, tanpa menggunakan kain, berarti tanpa mukena. Nah, katakan Nabi dijawab qala idza kana ad-da'u sabiqan yu'ti dhuhura qadamaihi. Boleh, kata Rasulullah, enggak apa-apa apabila pakaian yang panjang tersebut itu lebar dan bisa menutupi permukaan dua telapak kakinya. Kakinya itu tertutup. Boleh dipakai kerudung saja, kemudian pakai baju yang panjang, pakai gamis, tapi gamisnya sampai menutupi kakinya, itu diperbolehkan Rasulullah. Berarti wajahnya itu masih terlihat. Ini yang kemudian menjadikan salah satu hadis ini, ada ulama yang menyimpulkan bahwa wajahnya seorang perempuan itu la min jumlatil aurat, bukan menjadi bagian aurat yang harus ditutupi ketika melakukan sholat. Jadi malah harus dibuka. Itu salah satu ini hadis yang dijadikan oleh para ulama tentang aurat tersebut. Yang kedua itu juga terkait dengan pentingnya menutup aurat ketika kita mau melakukan sholat. Nah, ini menjadi bagian dari syarat atau syarat sahnya sholat. Itu hadis lagi. Wa an Amir bin Rubai'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimatin fa ashkaltu alaina al-qiblatu fa shallaina falamma tala'at asy-syamsu idza nahnu shallaina ila ghairil qiblati fanazalat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah akhrajahu at-Tirmidzi wa dhahafahu. Hadis dari Amir bin Rubai'ah radhiyallahu anhu, dia menyatakan kunna ma'an Nabi, suatu ketika saya pernah bersama dengan Kanjeng Nabi. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin zulmatin. Saya pernah bersama dengan Kanjeng Nabi di malam yang sangat gelap sekali. Malam yang cukup gelap. Fa ashkaltu alaina al-qiblata, kemudian membuat kami merasa kesusahan untuk menentukan arah kiblat. Fa shallaina, kemudian kita semua, Kanjeng Nabi beserta dengan para sahabat, Amir bin Rubai'ah terutama, itu melakukan sholat. Falamma tala'at asy-syamsu, dan ketika matahari itu terbit, idza nahnu shallaina ila ghairil qiblah, ternyata kita sadar bahwa tadi sholatnya itu kita ternyata tidak menghadap kiblat. Cerita ini, situasi yang seperti ini, peristiwa yang seperti ini yang kemudian mendorong turunnya ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, disitulah ada wajah atau ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat tadi tidak menghadap kiblat karena problem susahnya kita menentukan arah kiblat, dan akhirnya begitu terjadi tanda-tanda yang jelas kita telah melakukan kesalahan,
maka itu sholat yang telah dilakukan tadi tidak membatalkan. Ini merupakan hadis yang menjadi asbabun nuzul, merupakan salah satu penyebab di antara turunnya ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah wallahu a'lam bishawab. Ampun cekap ya. Ampun bisa. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.